Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Malam Boromani dengan NIM 2512972. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari pertemuan 1 dan sampai pertemuan 5. Pertemuan 1 yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan menurut para ahli. Menurut Kaplan, pertumbuhan adalah satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh sebagai suatu keseluruhan. Pertumbuhan ini merujuk kepada kuantitas, yaitu perubahan yang dapat dihitung atau diukur, seperti tinggi dan berat badan tubuh. Selanjutnya, perkembangan. Menurut Sunarto dan Hartono, perkembangan adalah perubahan progresif dalam organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan progresif ini meliputi faktor kematangan dan pengalaman. Contoh studi kasus pada pertumbuhan dan perkembangan menurut para ahli, di mana Dina berusia 5 tahun memiliki kemampuan membaca dan aktif bertanya di kelas, tetapi Dina ini tidak memiliki kemampuan mengikat tali sepatunya sendiri. Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui, menurut Harlock, Dina mengalami perkembangan bahasa yang sangat bagus dan sosial yang tinggi, tetapi perkembangan motorik Dina masih sangat melemah. Kita sebagai guru atau orang tua harus melatih Dina agar lebih mandiri sehingga dia bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Selanjutnya, materi kedua yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan serta perbedaan pengaruh kematangan dan pengalaman terhadap perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan biologis yang nyata dan terukur, sementara perkembangan adalah proses panjang menuju kesempurnaan individu yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan emosional. Nah, faktor yang penting yang mempengaruhi perkembangan ini ada kematangan dan pengalaman. Nah, kematangan adalah kesiapan biologis dan psikologis individu untuk melaksanakan fungsi tertentu, sedangkan pengalaman adalah proses interaksi langsung anak dengan lingkungannya yang membantu pembentukan pemahaman dan pengetahuan barunya. Kedua ini saling memiliki keterkaitan. Kematangan menyiapkan dasar biologis dan fisiologis anak, sedangkan pengalaman memberikan rangsangan untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang lebih optimal. Contoh studi kasusnya, ada Siti dan Benny yang berusia 7 tahun dan sama-sama duduk di kelas 1 SD. Siti sudah lancar membaca karena sering dibacakan buku oleh kedua orang tuanya, sementara Benny baru belajar membaca di sekolah dan lambat. Namun, kemampuan membaca Benny meningkat tanpa belajar atau latihan di rumah. Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui, Benny baru mampu membaca dengan baik setelah sistem saraf dan kemampuan kognitifnya cukup matang. Sedangkan Siti mendapatkan pengalaman lebih cepat berkembang karena selalu mendapatkan stimulasi membaca sejak dini. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan, kematangan menentukan kesiapan anak untuk berkembang, sedangkan pengalaman mempercepat proses perkembangan itu. Selanjutnya, materi ketiga yaitu teori perkembangan menurut Freud, Erikson, dan Piaget. Menurut teori Freud, ia menekankan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh dorongan biologis dan konflik psikoseksual yang terjadi sejak masa kini. Sedangkan Erikson memperluas pandangan Freud dengan menekankan tahapan psikososial, yaitu bagaimana individu membentuk kepribadiannya melalui interaksi sosial dan penyelesaian masalah terhadap kehidupannya. Sedangkan teori Piaget ini berfokus pada perkembangan kognitif, yaitu bagaimana anak berpikir dan memahami, dan membangun pengetahuan melalui tahapan berpikir yang sesuai dengan usianya. Adapun studi kasusnya, contohnya Bima berusia 7 tahun. Ia senang bekerja sama atau bekerja kelompok dengan teman-temannya, dan dia merasa bangga jika tugasnya dipuji oleh teman-teman lainnya. Namun, ia mudah merasa kecewa atau gagal apabila ia dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui, menurut teori Erikson, Bima berada pada tahap rajin versus rendah diri, di mana Bima mulai membangun rasa kompetensinya melalui keberhasilannya di sekolah, tetapi ia mudah merasa rendah diri dan merasa gagal apabila ia dibandingkan dengan teman-temannya yang lain.
Selanjutnya materi keempat yaitu tugas-tugas perkembangan anak usia SD. Tugas-tugas perkembangan anak usia SD ini sangat penting untuk membentuk dasar kepribadian, kemampuan belajar, dan kemandirian anak. Pada masa ini, anak mulai menguasai keterampilan akademiknya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada masa ini, anak-anak mulai menyesuaikan diri dalam lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun di sekitarnya, serta mulai mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawabnya. Contoh studi kasusnya, Dimas adalah anak aktif dan suka bermain. Namun, ia sering kurang fokus saat belajar di kelas. Ia lebih suka kegiatan olahraga. Kemampuan akademik Dimas ini cukup baik, namun ia masih belum disiplin belajar dan masih butuh pengawasan dari orang sekitarnya. Secara sosial, Dimas ini mudah bergaul, tetapi masih sangat sulit menerima kekalahan dan ingin selalu memimpin. Dari kasus ini dapat kita ketahui, Dimas menunjukkan perkembangan khas anak SD, terutama dalam aspek fisik dan sosial. Ia masih memerlukan pengawasan atau bimbingan yang meningkat untuk kemandirian, disiplin, dan pengandilian dirinya. Kita sebagai guru dan orang tua dapat memberi tanggung jawab kecil serta pujian atas usaha Dimas agar ia belajar mandiri dan lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya materi kelima yaitu perkembangan fisik dan perseptual anak usia SD. Perkembangan fisik anak usia SD ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang stabil. Sedangkan perkembangan persepsi anak usia SD merupakan reaksi dari rangsangan untuk alat inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Contoh studi kasus, Nabila aktif dan suka menggambar, namun gerakan fisiknya seperti berlari dan menangkap bola Nabila kurang seimbang. Tulisan dan hasil gambar Nabila sangat rapi, menandakan motorik halusnya baik. Saat pelajaran, ia cepat memahami penjelasan secara tertulis. Namun, ia merasa kurang fokus apabila guru menjelaskan secara lisan di kelas. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya perkembangan fisik motorik halus Nabila berkembang baik. Namun, perkembangan motorik kasar Nabila masih perlu dilatih. Perkembangan perseptual Nabila masih perlu penguatan lagi. Dari sini dapat kita simpulkan perkembangan Nabila sesuai dengan tahapan anak SD. Namun, perlu dukungan latihan fisik dan kegiatan yang meningkatkan konsentrasi serta koordinasi gerak.